Shalom. Merdeka. Merdeka, merdeka, shalom, merdeka, shalom. Saya suka brother di sana. Luar biasa ya semangatnya. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berterima kasih kepada semua yang bertugas. Boleh dong. Hari ini negara kita merayakan kemerdekaan dan kita berdoa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Amin. Suatu kehormatan buat saya bisa berbagi firman Tuhan. Dan sebelum firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau adalah Allah yang luar biasa menuntun hidup kami. Di dalam perjalanan hari kami Tuhan, kami terus bisa melihat kebaikan dan tuntunan daripada Engkau. Kami berdoa untuk hari ini saat kami mendengarkan firman, biarlah hati kami menjadi hati yang siap untuk mendengarkan. Dan biarlah firman yang akan kami dengar itu adalah isi daripada hati Engkau saja. Sertai kami semua dan hamba-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau mulai dengan mengatakan beberapa hal ini. Saya mau mengajak kita untuk berhenti membaca Alkitab. Saya mau mengajak kita berhenti datang ke gereja minggu depan. Saya mau mengajak kita untuk berhenti bertobat. Berhenti ikut Tuhan. Dan berhenti percaya kepada Yesus. Sekarang apa yang muncul di pikiran kita saat seorang hamba Tuhan mengatakan hal-hal tersebut? Mungkin respon pertama kita adalah kita bingung di gereja macam apa. Mungkin kita bisa kaget karena yang terjadi adalah perkataan yang keluar tidak sesuai dengan kodrat atau hal yang seharusnya. Mana mungkin seorang pendeta mengajak kita untuk tidak setia? Mana mungkin seorang pendeta hari ini mengajak kita untuk berhenti bertobat? Ini nggak masuk akal. Dan tidak merepresentasikan seorang pengkhotbah. Tapi hari ini menjadi pertanyaan untuk kita. Kita mengaku kita orang percaya. Sebagai pengikut Tuhan, kita bilang kita seorang Kristen, saya percaya Yesus adalah juru selamat saya setiap hari Minggu datang ke gereja. Saya tidak pernah miss, bro. Hampir setiap hari saya mendengarkan firman. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah perkataan yang keluar dari mulut kita mencerminkan bahwa kita adalah orang yang mengenal Tuhan? Karena nggak mungkin orang yang mengenal Tuhan bicaranya sembarang. Tidak mungkin orang yang mengenal Tuhan berkata-kata yang tidak membangun. Hari ini orang yang mengenal Tuhan seharusnya perkataannya menjadi berkat buat orang lain. Ada istilah mulutmu. Mulutmu ya mulutku gitu ya katanya. Mulutmu harimaumu katanya. Firman Tuhan juga bicara banyak tentang kata-kata itu sangat berkuasa. Seorang anak bisa besar dengan baik atau bisa besar dengan buruk, bahkan melalui perkataan. Seorang bapak atau ibu bisa sehat, bisa berumur panjang, itu bahkan dari perkataan anak-anaknya. Siapa di sini yang masih ingat kata-kata daripada orang tua kita? Siapa di sini yang masih ingat kata-kata perkataan yang keluar dari orang tua kita yang sampai hari ini kita ingat? Saya masih ingat kata-kata orang tua saya dari kecil. Di umur saya yang 32 tahun ini. Saya masih ingat. Saya masih ingat perkataan orang tua saya kelas 5 SD.
sekitar jam 4 sore, karena saya nakal, saya masih ingat kata-kata yang tidak membangun yang saya dengar. Ada banyak kata yang membangun, tapi ada juga yang tidak. Dan hari ini, kalau kata-kata atau perkataan yang keluar dari mulut kita begitu powerful, begitu luar biasa, seharusnya kita menggunakan perkataan berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat, takut akan Tuhan, mengenal, dan pengertian adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Karena kita tidak sedang berbicara dari buku Amsal mengenai kepandaian, kita tidak sedang berbicara tentang pengetahuan, kita tidak hanya berbicara mengenai kebijaksanaan karena usia yang bertambah. Dari buku Amsal, kita tidak hanya belajar hikmat karena kita banyak tahu, tetapi dari buku Amsal, kita mengerti, kita memiliki pengertian karena kita takut akan Tuhan. Hikmat dari Tuhan yang datang dari takut akan Tuhan membawa pengertian dan pengenalan akan Allah. Saya memulai dengan analogi yang sederhana tentang satu kondisi yang misalnya saya bilang ke saudara-saudari di sini, tolong jalan dari titik A ke titik B di sebuah lapangan sepak bola. Berapa panjang lapangan sepak bola, ada yang tahu? 100 sekian meter. Pasti yang muncul adalah kalau kita disuruh jalan dari titik A ke B, itu hal yang mudah. Tapi bagaimana kalau kondisinya saya tambah? Di lapangan yang saya minta kita berjalan dari titik A ke titik B, di sana ada ranjau di tiap meternya. Kalau kita salah melangkah, selesai. Kalau kita salah melangkah, habis, sudah. Tapi jangan sedih, saya tambahin lagi kondisinya, bahwa dengan adanya tantangan ranjau dan bom tersebut, saya akan berikan kepada kita instruksi dan arahan, di mana kita harus mendengar dengan baik, kita harus fokus mendengarkan mana jalur yang aman. Sekarang, yang menjadi tantangannya bukan bomnya lagi. Yang menjadi tantangannya adalah mendengarkan. Sekarang yang menjadi tantangannya adalah fokus mengetahui arahan, karena kita punya pendengaran yang baik akan arahan tersebut. Dan begitulah buku Amsal. Tujuan utamanya adalah membawa kita kepada keselamatan, itu tujuan Amsal. Manfaat dari buku Amsal adalah menuntun kita semua memilih pilihan hidup yang benar di dalam Tuhan. Karena kalau salah langkah hari ini, kalau kita salah melangkah, kita tidak dengar, kita terjebak di ranjau dosa, kita bisa terjebak di ranjau masa lalu, kita bisa terjerat di ranjau kenyamanan hidup yang kita pakai di cara hidup kita yang lama, kita bisa terjerat di banyak sekali hal, sampai akhirnya kita tidak sampai kepada titik yang Tuhan inginkan kita bisa sampai di sana. Amsal ditulis untuk mengenal jalan-jalan Tuhan, untuk kita mengerti. Beberapa hari lalu, saya jalan bersama anak saya, umurnya 3 tahun hampir 4. Saya ajak jalan ke minimarket. Jarak dari minimarket dari rumah saya adalah 1 kilometer. Pulang pergi 2 kilometer, sekitar segitu. Saat itu hujan gerimis. Kenapa saya ajak dia? Ngapain bro gerimis-gerimis kok diajak? Karena ada tujuannya. Jadi anak saya punya kondisi di mana telinga dia itu ada kondisi super sensitif. Salah satu contohnya adalah saat kita lagi di satu tempat, lagi makan, tiba-tiba dia bilang, "Papa, ada suara ambulan."
Terus saya sama istri saya, di mana suara ambulannya? Tiba-tiba beberapa detik kemudian ambulannya lewat bener. Tapi karena begitu sensitifnya telinga anak saya, jadi ada beberapa kali dia itu takut akan suara besar, takut akan suara yang membuat dia tidak nyaman. Jadi salah satu hal yang disarankan membantu dia adalah mengenal suara-suara tersebut. Salah satunya pakai payung di tengah hujan, dia dengar suara rintik hujan. Kami jalan, di luar perumahan hujan makin deras, bukan gerimis lagi. Udah mau badai deh. Jadi jam 4 sore, saya lupa jam berapa, jam 5 gitu ya. Udah mau gelap. Kita jalan keluar perumahan, hujan makin deras. Dia pakai payung sendiri, saya pakai payung sendiri. Payung dia warnanya pink. Payung saya warnanya tentu bukan pink. Dia jalan di depan, hujannya makin gede, dia tanya, dia lihat ke belakang, "Papa, ini bagaimana? Ini Ruby bagaimana?" Saya bilang, "Gak apa-apa, jalan aja, kamu di depan, Papa akan arahin." Kebetulan, di depan perumahan, jalan kepada minimarketnya terdapat trotoar. Di trotoar tersebut ada garis berwarna kuning untuk menuntun orang yang tunanetra, tidak bisa melihat. Jadi ada garis itu. Nah, saya pikir, yaudah, Ruby, follow the yellow line. Ikutin yang kuning itu. Oke, dia jalan di depan, jalannya agak lama, karena total sampai ke minimarket aja setengah jam, padahal 1 kilo doang. Lama. Tapi di jalur kuning tersebut yang saya sudah berikan arahan itu, namanya di Jakarta, Tangerang rumah saya. Trotoarnya nggak semuanya bagus. Di jalur kuning itu tiba-tiba berapa meter ada lubang. Jadi arahan yang saya berikan kepada dia, saya tambah. "Ruby, hati-hati, di depan ada lubang, kamu minggir ke kiri, baru balik lagi ke jalur yang kuning." Dia ikutin, persis dia ikutin. Namanya juga di Tangerang, dan di mana-mana lah ya, ada orang parkir di trotoar. Ada motor-motor parkir di trotoar. "Ruby, ada motor, kita minggir lagi ya." Sampai akhirnya kita balik lagi ke rumah, total 1 jam, lama banget. Tapi sama dengan kita hari ini, kita pikir seperti anak saya yang mungkin dia tidak lebih tahu daripada bapaknya. Oke, arahan pertama adalah ikutin jalur kuning. Kita pikir kita ikutin jalur kuning udah pasti selamat. Hari ini kita pikir kita sudah mendapatkan sesuatu hikmat di dalam hidup kita sebagai orang percaya, entah itu pengetahuan, entah itu dari firman. Kita pikir sudah cukup untuk menuntun hidup kita dan kita tidak mau mendengar firman lagi. Padahal di dalam jalan hidup kita, tiba-tiba di jalur kuning itu ada sesuatu hal yang Tuhan bilang, "Jangan ke situ, hindarin." Dan kita lebih banyak berpikir kita paling tahu. Hari ini kita bisa terhindar dari jerat maut kalau kita mau mendengar arahan dari firman Tuhan setiap hari, bukan cuma hari Minggu. Karena Amsal berbicara banyak soal kasih seorang bapak kepada anaknya. Amsal bukan bicara tentang kepintaran saja, kepandaian saja, kita makin jago Alkitab. Amsal berbicara tentang kasih seorang bapa kepada anaknya, itu kita semua. Amsal juga adalah buku yang ayat demi ayatnya mengandung makna yang lebih daripada satu makna. Kalau kita baca ayat-ayat di Amsal, kadang kita bisa lihat pola atau susunan sastra yang begitu kontras. Seperti layaknya saat seorang fotografer mengambil gambar dengan teknik yang namanya juxtaposisi. Gak usah diingat ya, ini saya jelasin. Juxtaposisi itu apa? Adalah teknik pengambilan gambar saat seorang fotografer bisa mengambil gambar yang maknanya itu lebih daripada satu. Nah, buku Amsal dituliskan seperti itu. Makanya terkadang kalau kita baca Amsal demi Amsal,
demi ayat kita baca, kok maknanya banyak sekali ya? Karena memang buku Amsal mau memberitahu bahwa ada kontras di dalam pilihan hidup orang yang mau mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Salah satu komentari Bible dari Oxford Commentary mengatakan bahwa dan menjelaskan beberapa hal dasar yang bisa kita gunakan untuk mengerti Amsal lebih dalam. Saya nggak akan ambil banyak, saya ambil satu, yaitu dikatakan Amsal adalah diskursus didaktika. Saya aja bacanya harus gitu, karena sulit sekali. Apa artinya? Diskursus adalah pemikiran berdasarkan kebenaran yang sudah teruji. Didaktika adalah kebenaran yang dipelajari dengan sadar. Kalau digabung, Amsal adalah sebuah pemikiran yang sudah teruji dan sudah dilakukan. Makanya di banyak ayat bicara tentang inilah kebijaksanaan. Kita sering dengar yang namanya otodidak, betul? Otodidak adalah cara belajar secara otomatis. Didaktika adalah sebaliknya. Jadi buku Amsal adalah tulisan atas kebenaran demi kebenaran yang sudah teruji. Jelas, arahnya jelas. Kita tinggal baca, kita lakukan, kita hidupi. Kadang kita baca Amsal salah melihat. Kita lihat Amsal nih nggak konsisten ya, di sini ngomong apa, di sini ngomong apa. Padahal Amsal itu sangat terstruktur. Amsal adalah buku yang tidak sporadis, the truth. Amsal adalah buku yang sangat tersusun dengan rapi. Tips. Setiap kita baca buku Amsal, di ayat pertama, itu adalah temanya. Kita lihat ya. Dan sisanya adalah isinya. Salah satu contoh saya bawa di Amsal 10, ayat 1 dikatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Dan di Amsal 10 dijelasin, ini anak yang bijak tuh seperti ini. Salah satunya dia rajin, dia hidup benar karena dia menjaga hidupnya, dia bersih kelakuannya, mulut daripada orang yang bijak, anak yang bijak adalah sumber kehidupan. Dia berakal budi, dan dia punya akhir hidup yang baik sebagai orang benar. Tadi ya, ayat pertama adalah temanya, sisanya adalah isinya. Yang kedua, perbandingannya. Anak yang bebal, harta benda yang digunakan sampai tidak berguna, karena dia malas, dia juga ditolak Tuhan, mulutnya jahat, bicaranya sembrono, tidak berakal budi, dan akhir hidupnya berbeda dengan akhir hidup orang bijak. Jadi kalau kita hari ini membaca buku Amsal, ini adalah buku yang sangat-sangat menarik karena diajarkan ini loh pilihan yang benar. Ini loh pilihan yang tidak benar. Dan buku Amsal berbicara juga tentang cara kita berkata-kata. Cara kita menggunakan mulut kita hari ini. Dimension 50 kali kata mulut, lidah 19 kali, perkataan dan kata-kata 37 dan 6 kali. Kata perkataan dikatakan di sana. Jadi hari ini kalau kita bilang, gak perlulah saya punya hidup dengan mulut yang bijak, saya pilih karakter yang ini aja lah. Kalau kata-kata saya masih kasar bro. Karena saya berasal dari keluarga yang dibesarkan kasar. Gak apa-apa ya. Kita suka tawar-menawar. Padahal firman Tuhan juga berkata bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu berkuasa dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita masuk ke buku Amsal 15. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Sebagai orang percaya saat kita mengenal Tuhan, yang akan lahir dari pengenalan akan Tuhan, salah satunya adalah bicara kita tuh bijak. Bijak bukan bicara tentang tiba-tiba kita bicara nadanya rendah, apalagi bijak kata orang, suaranya diatur, kata-katanya diatur. Bukan hanya itu. Lidah orang bijak artinya bukan kebodohan yang keluar.
Lidah orang bijak artinya bukan kata sia-sia yang keluar. Lidah orang bijak justru menjadi pohon kehidupan karena dari apa yang kita katakan itu ada buahnya. Poin pertama hari ini di dalam kita menggunakan hikmat Tuhan dalam berkata-kata adalah untuk memulihkan dan memberkati. Kalau kita hari ini dikasih satu senjata yang bisa kita gunakan sebagai senjata rohani. Tuhan bilang mulut adalah bagian tubuh yang berkuasa. Dia bisa memulihkan, tapi dia juga bisa menghancurkan. Mulut bisa menjadi berkat, tapi dia juga bisa menjadi kutuk. Doa saya hari ini adalah kita dapat belajar menggunakan mulut kita untuk memberkati orang lain. Amin. Amin. Dikatakan di Amsal 16 ayat 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Di bahasa Inggrisnya dibilang hati orang bijak yang menjadikan mulut berakal budi adalah the mind of the wise instructs his mouth. Mengarahkan. Hati yang bijak, kita mengenal Tuhan, kita bilang kita orang yang membaca firman, yang keluar seharusnya adalah perkataan yang diinstruksikan untuk memulihkan. Hati yang benar, hati yang kudus, itulah resource-nya. Sehingga apa yang keluar adalah hal yang baik. Saya ambil satu contoh orang bernama Mayun. Orang ini 2 kali gagal masuk ke universitas saat dia mendaftar. Dia 30 kali ditolak melamar kerja, termasuk di salah satu restoran yang kita cintai. Dari banyaknya orang yang dites, dia satu-satunya orang yang ditolak saat dia melamar. Dia berkata dan cerita bahwa dia melihat dirinya, dia insecure karena saya miskin, saya tidak berperawakan ganteng, dan saya buruk dalam matematika. Ini yang dia bilang. Tapi perhatikan bagian ini. Ini adalah perkataan dari orang lain. Orang lain berkata tentang dia, kamu tidak cukup pintar. Ini bukan dunia kamu. Berhentilah bermimpi, kata orang. Sedari kejadian itu dia belajar bahasa Inggris, dia belajar bahasa yang lain. Bagaimana cara Mayun belajar bahasa? Dia pergi ke hotel dan dia kenalan dengan turis-turis di hotel dan dia belajar dari sana. Dan suatu saat ada turis dari Australia bicara kepada Mayun, dia bilang sikap hati kamu hebat. Kamu berani dan punya rasa ingin tahu. Kalau kamu terus mau belajar dan percaya, kamu akan mencapai hal yang hebat, kata orang ini. Jangan biarkan kegagalan menentukan siapa dirimu. Dan Mayun diberkati oleh perkataan orang ini. Kata-kata itu menjadi salah satu motivasi dalam hidup dia, sampai akhirnya dia diterima di universitas setelah 3 kali mencoba. Dia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Di sana dia pertama kali belajar internet pada saat itu di negara asal dia. Internet itu belum ada. Singkat cerita, pada tahun 1999, bersama temannya Mayun, orang yang tadi kita lihat, Mayun dan temannya mendirikan Alibaba. Hari ini orang itu dikenal sebagai, Mayun dikenal sebagai Jack Ma. Sama dengan kita hari ini. Kata-kata yang keluar dari mulut kita hari ini, itu bisa memberkati orang, tapi bisa menghancurkan orang. Riset mengatakan bahwa perkataan yang menyakitkan
memori manusia ini akan mengingat perkataan yang menyakitkan 5 kali lebih lama dibandingkan pujian. Dan penelitian di Jepang mengatakan bahwa perkataan yang kita dengar tidak baik itu efeknya bertahan di dalam pikiran manusia selama 50 tahun. Berapa usia manusia sekarang rata-rata? Jadi seumur hidup kita akan mengingat itu. Hari ini sama dengan kita bilang kita kenal Tuhan. Saya seorang murid Tuhan. Tapi bagaimana perkataan kita yang keluar? Apakah itu memberkati orang? Apakah itu perkataan yang membantu orang? Apakah itu perkataan yang memulihkan orang? Atau sebaliknya? Yakobus 3 ayat 9-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Setiap hari Minggu kita bernyanyi pujian yang luar biasa. Tapi dikatakan juga, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, Jemaat GKDI, tidak boleh demikian terjadi. Yang dimaksud dari ayat Yakobus ini adalah, sebagai orang percaya yang seharusnya keluar dari perkataan mulut kita, bukan 2. Bukan itu yang harusnya terjadi. Buku Yakobus 3, satu pasal berbicara tentang dosa daripada lidah. Dan salah satunya bicara tentang apa yang keluar dari mulut yang kita punya ini sebagai orang percaya seharusnya menjadi berkat, bukan kutuk. Dan bukan dua-duanya. Kita nggak bisa bilang balance lah. Kadang saya mau bicara berkat, kadang saya mau bicara kutuk. Nggak bisa. Firman Tuhan jelas. Lidah kita seharusnya memberkati. Ada satu orang yang saya bantu dan satu orang ini cerita bagaimana dia dibesarkan di dalam hidup dia. Dia cerita bahwa di sepanjang hidup dia tidak pernah, bahkan jarang dia bilang, orang tuanya memuji atau mengatakan hal yang positif tentang dirinya. Isi dari masa kecil dia adalah pukulan, makian, dan kata-kata yang meragukan dia. Sampai akhirnya dia bilang, waktu kita bicara, ngobrol lebih banyak tentang hidup, dia bilang, saya punya moto hidup, bro. Apa moto hidupnya? Biasanya moto hidup itu hal yang bagus. Tapi dia bilang moto hidup dia adalah, sukses is my best revenge. Kalau saya bisa sukses hari ini, itu adalah cara balas dendam saya yang paling saya mau lakukan untuk orang tua saya. Hari ini tidak secara langsung efek yang kita katakan ada dampaknya untuk orang lain. Bisa jadi hari ini, bisa jadi minggu depan, bisa jadi berbulan-bulan, tapi itu terekam di dalam pikiran orang lain. Makanya dari itu hari ini seharusnya yang kedua, saat kita diberikan kuasa untuk berbicara, itu harusnya menolong dan membangun orang lain. Amin. Di bibir orang berpengertian ada hikmat. Tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kata kebinasaan aja udah serem sekali. Sudah buruk sekali. Tapi kebinasaan ini dia mengancam, combine. Dan jadi combo. Artinya di dalam bibir orang berpengertian, hikmat yang keluar. Tetapi di dalam bibir orang yang tidak berpengertian, yang keluar adalah jebakan demi jebakan untuk menghancurkan orang lain. Amsal 13:14, ajaran yang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. 14:27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut.
Perkataan kita hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, itu bisa jadi jerat maut untuk orang. Perkataan kita hari ini kepada istri kita, kalau kita seorang suami, kita yang mempunyai anak kepada anak kita, atau anak kepada orang tua, itu bisa menjadi jerat maut. Pernah merasa kepikiran gak bisa tidur karena perkataan orang? Oh, di sini gak pernah ya? Hebat. Saya pernah loh. Dan saya masih melawan itu. Pernah jadinya tidak bisa ngobrol dengan orang itu karena perkataan orang itu yang kita ingat? Oh, enggak juga ya. Di sini baik-baik semua ya. Perkataan yang tidak membangun itu menjadi jerat maut. Bahasa Inggrisnya adalah the snares of death. Pada zaman buku Amsal, pada zaman ancient times, snare of death itu artinya jebakan yang dipasang untuk berburu. Entah itu berburu untuk dimakan, tapi di dalam peperangan, snares of death adalah jebakan yang dipasang untuk membunuh. Mulut kita hari ini yang tidak bijak bisa jadi jebakan orang mati. Entah itu rohaninya, entah itu semangat hidupnya, entah itu kepercayaan dirinya. Dan hari ini saat kita menggunakan perkataan, apakah itu membangun, brother sister? Atau menjebak orang lain untuk hancur? Saya mau berikan hal yang praktikal buat kita, bagaimana kita bisa membangun dan menolong. Nanti bisa baca ayat-ayat ini di rumah kita menjadi PR ya buat kita. Saya berikan kita 4M. Pagi-pagi dapat 4M, sukacita? Mudah-mudahan ini lebih berharga daripada 4 miliar ya. Di dalam kita menjalin komunikasi, kita berkata-kata, kita punya circle atau kita punya lingkaran orang-orang yang dekat. Entah itu keluarga, orang tua, anak, saudara. Dan di dalam kita berjemaat pun juga sama. Kita ketemu dengan orang yang berbeda, dengan cara berbicara yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Tapi inilah hal yang kita perlu lakukan dalam kita menjalin kasih. Yang pertama adalah menunduk. Menunduk bukan berarti literal menunduk, tapi di Amsal 15 ayat 33 dikatakan bahwa rendahkanlah hatimu akan satu sama lain. Waktu kita punya konflik dengan orang, hal pertama yang paling sulit adalah rendah hati. Waktu kita bermasalah dengan orang lain, kita punya salah paham dengan orang lain, yang paling sulit adalah datang duluan. Betul apa betul? Tapi Amsal bicara tentang menunduklah pertama-tama. Mendengar, pahami, dan akhirnya memulihkan. Tujuan utama kita sebagai orang Kristen hari ini, saya mohon kita punya tujuan yang sama. Tujuan kita hari ini bukan untuk menang. Kita punya konflik dengan orang lain, tujuan utama kita adalah untuk pulih. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah orang bijak tidak mendatangkan kemenangan. Karena kalau ada kemenangan, pasti ada yang kalah. Kalau ada yang kalah, pasti ada yang mau balas dendam. Kalau ada yang balas dendam, dia mau menang lagi. Dan sampai seterusnya aja looping. Tapi saat kita punya masalah, kita gunakan perkataan kita, oke, saya mau pulih, perkataan apa yang saya perlu ucapkan. Yang salah dia sih, yang bikin masalah dia sih. Tapi untuk pulih, apa yang saya perlu lakukan lebih dulu ya? Oke, saya datang duluan. Dan inilah yang bisa membuat kita menjalin kasih. Di dalam keluarga, hai orang-orang tua, halo orang tua? Halo orang tua? Kita mau menang atau pulih? Halo orang tua? Ini anak muda semua ya? Kita mau menang atau kita mau pulih? Amin. Direkam ya video ya, semua muka-mukanya ya.
Halo suami. Halo. Kepada istri, kita mau menang atau mau pulih? Ada yang bilang menang bro. Hai istri-istri. Hai istri saya yang di belakang. Mau menang atau mau pulih? Kayak belum bener nih kayaknya ya. Kita coba lagi deh. Hai istri-istri, mau menang atau mau pulih? Menang katanya di belakang. Astaga. Kita perlu doa dan puasa untuk yang satu itu. Anak-anak muda yang punya orang tua. Mau menang atau mau pulih? Masa. Saya ingat ya tahun 90, pokoknya saya umur SD, saya menikmati masa-masa kecil saya ngobrol, main dengan orang lain, SMP juga sama, SMA juga sama. Sekarang eranya beda, ngobrol itu jadi suatu hal yang mahal. Pulih datang daripada timbal balik kita ngobrol juga dengan orang lain, termasuk di dalam keluarga. Saya ada tanya ke satu kelas di tempat saya mengajar, ada satu sekolah saya mengajar, anak SMA. Saya tanya ke mereka, berapa lama screen time yang kamu punya dalam sehari? Screen time artinya jumlah handphone dipakai, jumlah jamnya, berapa lama, berapa menit. Rata-rata mereka, ini baru handphone ya, belum laptop, belum TV. Rata-rata mereka menggunakan waktu untuk menggunakan handphonenya rata-rata 8 jam sehari. Oke, itu saya tanya, oke 8 jam sehari, kita punya berapa jam dalam sehari? 24. 24 dikurang 8, 16. Saya tanya berapa lama kamu di sekolah? 8 jam sih, sekitar 8 jam. Oke, kamu punya 8 jam lagi. Berapa lama kamu tidur? Dia bilang, iya ya 8 jam ya. Kadang 7 jam. Berapa lama kamu on the way dari rumah ke sekolah? Bisa berjam-jam. Jadi berapa lama waktu yang kalian gunakan untuk bicara dan punya conversation dengan orang tua kalian? Terus mereka bilang, ya mungkin 30 menit, Pastor. 30 menit. Ada yang 30 menit, ada yang 1 jam. Sehari. Berapa hari yang kita punya di dalam 1 tahun? 365. Taruhlah kita ngobrol sama orang tua kita, saya bicara kepada mereka, sejam sehari. Berarti 365 jam. 365 jam sama dengan 15 hari. Di dalam 365 hari, kalian ngobrol, hanya 15 hari. Jumlahnya banyak apa dikit? Dikit. Bisa balik ke kita sekarang. Berapa lama kita ngobrol dengan keluarga kita? Orang tua kepada anak, berapa lama kita tahu kita mau gunakan mulut kita untuk memberkati, berapa lama kita gunakan waktu kita kepada anak kita untuk semangatin mereka, berkati mereka, ajak mereka doa. Bukan hanya nyuruh mereka pergi ke gereja. Pergi ke gereja tiap hari Minggu tidak akan mengubahkan. Itu bagian, tapi bukan itu. Dia, orang-orang atau anak-anak akan melihat contohan daripada orang tuanya. Anak-anak muda yang punya orang tua hari ini, berapa lama kita gunakan waktu kita untuk bicara sama orang tua kita? Berapa lama waktu yang kita gunakan untuk kita benar-benar ambil waktu, saya mau tahu hidup orang tua saya dulu gimana ya. Saya mau memberkati dia, saya mau tahu, tanya kabar dia, saya mau doa bareng sama dia. Dan kita gunakan hidup kita, bahkan perkataan ini, untuk memberkati dan membangun, dan menolong orang. Kalau di dalam
lingkungan yang kita dekat, kita gunakan, tadi ada berapa miliar tadi? Ada 4. Kalau di luar, di tempat kita nggak kenal dengan orang itu, kita pergi ke restoran, kita ketemu dengan pelayan di restoran, kita ke bengkel, kita ketemu dengan teknisi, kita ketemu dengan orang-orang yang nggak kita kenal. Mari kita jadi saksi, menjadi saksi. Karena orang bisa mengenal Tuhan, bahkan dari hidup kita. Gunakan TETGAGS, tegas. Yang pertama adalah tunjukkan integritas. Di tempat kita bekerja, coba deh, sekali-sekali kita tanya di tempat kita kerja, apa hal yang paling diingat oleh teman kerja kita tentang diri kita? Oh, dia mah suka telat, bro. Kita lagi ada campaign Early Eats Godly. Tadi saya lihat di jam 10, karena ada hadiah katanya. Untuk orang-orang yang selfie di sana. Rame banget loh yang selfie di sana loh. Apalagi di depan-depan sini tadi nih. Rame banget karena hadiahnya jutaan rupiah. Tapi mudah-mudahan pikiran kita bukan hanya hadiahnya ya. Tapi kita mau mengubahkan hati kita. Integritas kita hari ini akan menjadi pintu yang lebar untuk orang mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Integritas hari ini akan menjadi jembatan yang sangat lebar untuk orang mengenali Yesus dalam hidup kita. Integritas. Kita juga nggak mau hidup curang, kita gunakan kesempatan untuk bersaksi, kita ajak siapapun. Tapi kalau ditolak, nggak apa-apa. Kita menabur. Karena hari ini yang mengubahkan orang lain bukan saya dan saudara. Yang mengubahkan orang lain adalah Tuhan sendiri. Bagian kita jadi perantara jemaat. Amin. Tapi biarlah kita jadi display yang hidup. Oh, orang yang ikut Tuhan itu seperti dia. Dan kita menjadi terang. Amsal 11 ayat 30 katakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Hasil orang benar artinya saat kita gunakan mulut kita berhikmat, kita bijaksana, karena hati yang dekat dengan Tuhan dan perkataan kita mendisplay apa yang menjadi isi hati kita. Kita sebagai manusia menjadi pohon kehidupan buat orang lain. Minggu lalu Pak Franky bicara tentang pohon kehidupan adalah fountain of life, yang mengalirkan kehidupan. Sama, mulut orang bijak itu bisa membantu orang lain dan membangun orang lain. Dan kata-kata kita menjadi pohon kehidupan. Every word that comes from godly and wise person are meant to build and to bless others. Pada akhirnya setiap kata yang keluar dari mulut orang percaya yang mengenal Tuhan, yang berhikmat, akan membangun dan memberkati orang lain. Amin. Perkataan saya dan saudara punya 2 sifat yang pasti. Satu adalah perkataan kita itu sementara. Kenapa sementara? Kadang kita ngomong tiba-tiba kita nggak ingat lagi kan? Sementara, lenyap begitu saja. Tapi perkataan kita juga kekal. Mungkin kekal di dalam pikiran orang lain, tapi yang sudah pasti kekal adalah firman katakan, perkataan yang sia-sia tercatat di surga. Matius 12 ayat 36 sampai 37 katakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang-orang harus dipertanggungjawabkannya. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pada akhirnya setiap kata yang keluar dari mulut saya, mulut saudara-saudari, mulut kita yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah juru selamat kita, doa kita hari ini, mudah-mudahan kita menggunakan mulut kita untuk memulihkan. Pulihkan orang lain, banyak orang yang butuh pemulihan. Yang kedua adalah biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa memberkati orang. Amin.
keluar dari ruangan ini, siapa yang saya mau berkati ya? Memberkati bukan seperti pemberkatan pernikahan gitu ya, bukan. Memberkati tapi menjadi sukacita bagi orang lain. Orang bicara sama kita tuh sepertinya joyful. Yang ketiga, mudah-mudahan biarlah mulut kita menolong, dan yang terakhir adalah membangun orang lain. Hikmat datang daripada pengenalan, dan pengenalan akan Tuhan membawa mulut yang bijaksana. Mari kita berdoa.